Luar biasa, saudara-saudaraku, kita semua sudah melihat cuplikan video bersama Kiai Haji Insinyur Abdul Kholik dari Semarang bareng dengan jamaahnya yang tergabung di Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Ini berasal dari desa Lebak, Semarang, berkunjung ke kediaman mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, ya, dalam rangka silaturahmi terus mendoakan beliau. Dan Pak Jokowi juga bercerita berterima kasih, sungguh kebahagiaan bagi kami minggu sore ini, berarti tanggal 10 Agustus 2025, menerima kunjungan warga khususnya dari Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah Desa Lebak, Semarang, dipimpin oleh Kiai Haji Insinyur Abdul Kholik. Kami bersama-sama memanjatkan dzikir dan doa untuk keselamatan dan kebaikan bangsa serta kesehatan bagi kita semua. Terima kasih atas doa tulus dan silaturahmi yang hangat ini. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, luar biasa. Dan kita semua tahu ujian yang menimpa Pak Jokowi, ya, mantan presiden kita ini, terus menerus. Dari isu ijazah palsu terus bergulir sampai detik ini menjadi trending topik kalau istilah orang-orang sekarang gitu ya. Ketika dunia maya, medsos menguasainya, itu diserang terus. Dan kalau kita petakan, yang memberikan isu tentang ijazah palsu itu siapa? Ya siapa lagi? Gerombolan mereka, mulai dari sang Imam Jumbo, terus kroni-kroninya yang tergabung di FPI, HTI. Kalau kita cermati seperti itu, NU garis lurus dan seterusnya, kan gitu. Ini banyak sekali. Dan mereka dendamnya itu luar biasa kepada Pak Jokowi. Sekalipun beliau itu sudah paripurna, sudah tidak menjabat sebagai presiden kita, mereka tetap menyerang. Ini ada apa? Ini kalau kita cermati bareng-bareng, bagi orang yang bisa meneliti, menelusuri, karena wadah mereka itu dibubarkan di era Pak Jokowi. Dan kita masih ingat 2020 FPI itu resmi dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang termasuk HTI. Makanya dari itu semua
mereka itu dendamnya dengan Pak Jokowi itu terus menerus karena rumahnya itu dirobohkan, ibaratnya seperti itu. Makanya mereka terus menyerang, sekecil apapun celah pasti mereka akan terus dibesar-besarkan seakan-akan besok mau kiamat, kan begitu kan. Ya model-model mereka kan pintar sekali memainkan isu, ya kan, termasuk isu ijazah palsu. Sebenarnya persoalan yang sederhana, asli dan tidaknya sebenarnya itu kan lembaga, seperti lembaga Universitas UGM itu kan ada tercatat bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di sana. Itu sebenarnya sudah selesai ketika ada data induk bahwa ini diakui, terus ya terdaftar, ada buktinya. Terus apa yang dipermasalahkan? Tidak ada. Iya, ya jelas dapat ijazah, kan? Dari situ sudah kelihatan. Nah, ini hanya orang-orang bodoh. Padahal dulu itu ada, ya seperti Sugi Nur itu kan, yang masuk BUI, ya kan? Ya gara-gara menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kan begitu kan? Ini kurang-kurang kerjaan. Kelihatannya orang-orang seperti itu orang-orang pintar, tapi sebenarnya ya otaknya itu biasanya doktrin kan. Pokoknya hancurkan Jokowi, isinya seperti itu. Sekecil apapun kesalahannya pasti akan diusut, dikejar terus akan ya karena dendam ya. Kalau menurut analisa kami seperti itu. Karena rumahnya FPI dan HTI dibubarkan, mereka ngamuk kan seperti itu. Mereka sudah tidak punya rumah lagi, tidak punya organisasi lagi, ya kan? Ya mungkin karena dari luar itu tidak mendapatkan apa-apa karena sudah dibubarkan sih di Indonesia. Akhirnya mereka tetap memakai nama yang namanya FPI. Ya mungkin salah satu trik mereka untuk biar cuan dari luar itu tetap masuk kan. Lama banyak kok masih memakai nama FPI kan, seharusnya kan bagi yang berpikiran kritis kan tentu bisa menjangkaunya seperti itu. Akan tetapi di antara sekian orang ini ternyata ada yang peduli, ada yang peduli dengan mantan presiden kita Pak Jokowi. Contohnya ini saudara-saudara kami dari warga yang tergabung dalam Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Naudhiyah Desa Lebak, Semarang, yang dipimpin oleh Kiai Haji Insinyur Abdul Kholiq ini mendatangi kediaman Pak Jokowi, memanjatkan doa bareng. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sebagai bentuk di antara sekian warga itu ternyata masih banyak yang mencintai Pak Jokowi, dan dibuktikan dengan hadirnya mereka jauh-jauh dari Semarang menuju ke Solo. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Ya memang seperti itu. Dan kita sebagai umat Islam juga dituntut oleh ajaran agama kita, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada utusannya dan ulil amri. Walaupun bagaimana, sekalipun Pak Jokowi sudah tidak menjabat menjadi presiden kita, akan tetapi kita harus berpikir banyak jasa yang beliau torehkan selama menjadi presiden kita 2 periode, minimal berpikiran ke arah situlah. Kalau kita bercerita tentang orang-orang itu ya ada sisi baik, sisi buruk, minimal jangan membahas keburukannya saja. Kita juga harus memikirkan sisi baiknya saja, kan begitu kan, biar objektif, biar tidak keterlaluan gitu loh. Terima kasih saudara-saudaraku, itulah info dari kediaman mantan presiden kita Pak Jokowi. Warga hadir mendoakan beliau, luar biasa, jauh-jauh dari Semarang menuju ke Solo. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu menghormati
mantan pemimpin kita. Jangan menjelek-jelekkan terus, gitulah. Terima kasih.